Esa. ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pernyataan sikap generasi muda Nahdlatul Ulama yang akan dibacakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor didampingi oleh para Ketua Umum Organisasi Kepemudaan Nahdlatul Ulama. Pembacaan pernyataan sikap generasi muda Nahdlatul Ulama siap dilaksanakan. Para Kesatuan Republik Indonesia, resolusi jihad yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober tahun 1940 sumber dari penghayatan terhadap nilai-nilai keagamaan sebagaimana tercermin dalam resolusi selama kurang lebih 15 bulan. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan segera usai. Bahkan cenderung berkembang ke arah yang semakin kompleks. Hal ini ditandai dengan semakin mengkristalnya krisis kepercayaan pada pemerintah, munculnya gagasan untuk merubah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federasi, maraknya anarkisme massa, dan seterusnya. Kondisi seperti ini diperparah dengan munculnya sikap saling tuding dan gejala faksionalisme yang kian menguat. Generasi muda Nahdlatul Ulama menyadari bahwa tanggung jawab untuk mengatasi krisis kebangsaan yang demikian kompleks itu bangsa. Untuk itu diperlukan adanya pembaruan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memungkinkan berkembangnya demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya, membuka peluang kompetisi secara jujur, adil, tanpa diskriminasi dan intimidasi, menumbuhkan perasaan aman dan tentram, serta memberikan jaminan dan perlindungan bagi segenap warga bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk final dari bentuk negara bangsa Indonesia. 2. Generasi muda Nahdlatul Ulama mengajak segenap komponen bangsa untuk senantiasa bersatu dan bersama-sama mengemban tanggung jawab dalam menyelesaikan krisis kebangsaan yang kita hadapi hingga dapat mengganggu sendi-sendi pluralitas bangsa yang berimplikasi pada hilangnya solidaritas pemerintahan yang legitimatif dan terpercaya. Jakarta, 11 Oktober 1998, generasi negeri dan satu nusa satu bangsa oleh para kami bernyanyi padamu lagi, kami berbakti padamu lagi, kami mengabdi bagimu lagi, jiwa raga kami.
Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Yang ada di sebelah kanan saya, perhatikan. Masuk! Jalan! Anda! Baiklah hadirin, dalam suasana apel akbar generasi muda Nahdlatul Ulama ini untuk mengambil semangat jihad Rasulullah, marilah kita kami harapkan seluruh hadirin ikut menyertainya. Para hadirin untuk bertatap muka dengan adik-adik sekalian, para generasi muda penerus bangsa yang secara ikhlas dan tulus telah datang di sini untuk melaksanakan suatu panggilan, yakni membaktikan diri kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Untuk itulah, maka marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan lahir batin dan mendorong kita untuk bersama-sama menuju tempat ini, walaupun berpanas-panas, walaupun jauh, tetapi kita sama-sama untuk mengikrarkan suatu tekad bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya berada di atas panggung ini, melihat hadirin sekalian, melihat pemuda sekalian yang berjubel di atas aspal yang panas, di bawah terik matahari, tetapi tetap menunjukkan suatu semangat yang pantang menyerah. Ada dua rasa yang ada di dalam hati saya. Yang pertama adalah rasa haru dan rasa bangga. Saya terharu karena apa? Karena ternyata adik-adik sekalian para pemuda dengan keikhlasan dan keteguhan hati datang di tempat ini untuk melaksanakan suatu rapat akbar. Saya tahu di antara adik-adik sekalian, di antara Anda, ada yang datang dari luar kota, dari luar Jakarta ini. Yang bersusah payah datang kemari, yang saya tahu menginap di tempat-tempat yang kurang layak, namun tidak ada yang keluh kesah dan yang tidak ada yang protes. Saya merasa bangga bahwa ternyata masih banyak pemuda harapan bangsa yang terpanggil dan secara arif siap untuk membaktikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu semua, terimalah rasa hormat saya. Terimalah penghargaan saya yang tulus atas apa yang Anda lakukan pada saat ini.
saudara-saudara sekalian, para hadirin, adik-adik generasi muda Nahdlatul Ulama dan generasi muda lainnya, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniai bangsa kita suatu tanah air yang indah, tanah air yang subur dan makmur, tanah air yang kaya raya, yang sumber daya alamnya melimpah ruah, yang diisi dengan berbagai ragam flora dan fauna. Dan yang terpenting adalah dihuni oleh suku yang beraneka ragam budayanya. Namun kita tetap bersatu seperti ini. Ini suatu rahmat, ini suatu karunia, dan ini mengandung dua makna. Yang pertama, ini mengandung suatu makna kekuatan, tetapi juga mengandung makna suatu kerawanan. Kekuatan apabila kita semua memanfaatkan karunia ini, mengelola karunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga, dengan jujur dan ikhlas, maka semua potensi ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Namun sebaliknya, saudara-saudara sekalian, sebaliknya, apabila kita mengabaikan karunia ini, kita menganggap karunia dan rahmat ini bukan sesuatu yang harus kita bela, maka akan berubah menjadi potensi kerawanan terhadap integritas persatuan bangsa dan negara. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya cintai, sejarah membuktikan, bukan survei ya, sejarah membuktikan 53 tahun usia negara kita ini sudah banyak cobaan, banyak krisis yang kita hadapi. Ada krisis yang bersifat lokal, ada yang bersifat nasional, ada krisis yang ringan yang hanya membuat masyarakat resah dan gelisah, tetapi ada yang berat yang hampir saja meruntuhkan tatanan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Namun kita saat ini tetap utuh seperti ini, tetap utuh bersatu karena adanya suatu tekad Bhinneka Tunggal Ika. Ini perlu kita sadari. Saat ini, saudara-saudara, sampai kaum itu sendiri akan merubah nasibnya. Dan kita saat ini sudah berketetapan hati untuk merubah tatanan yang lama menjadi tatanan yang baru. Kita sementara di dalam suatu masa perubahan, masa transisi, kita tinggalkan orde baru dan kita akan bergerak menuju suatu orde tatanan baru yang memberikan harapan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Adik-adik sekalian yang saya cintai, saya banggakan, seorang filsuf kenamaan mengatakan bahwa setiap perubahan selalu naik dengan suatu tekad untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Kesempatan ini kita tidak tangkap, tidak kita manfaatkan, maka bahaya yang akan mengancam kita. Perjalanan bangsa kita ini sedang mendapatkan cobaan dan ujian yang sangat berat. Persaudaraan kita sebagai bangsa, peradaban baru kita, saudara-saudara sekalian, alami krisis. Masyarakat yang sementara menderita karena krisis ekonomi dieksploitasi sedemikian rupa dari dalam dan luar negeri terhadap prospek kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia ini. Apakah kita biarkan segelintir manusia ke arah demokratisasi, penegakan hukum, dan perbaikan ekonomi? Adik-adik sekalian, marilah kita bersama-sama mengajak dan mengetuk hati para pimpinan formal, para pimpinan masyarakat, para tokoh agama, para intelektual, para tokoh masyarakat, dan siapapun untuk bersama-sama membangun peradaban politik yang terhormat demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kita ke masa depan. Dan marilah kita bersama-sama mengingatkan agar siapapun yang saat ini
belum sejalan dengan pemerintah untuk menghindarkan berbagai penghamburan energi yang semata-mata hanya akan menimbulkan, memperluas kebencian dan kecurigaan di antara kita. Khawatir bangsa kita akan kesasar, bangsa kita akan menempuh jalan yang benar menuju kepada kesatuan dan persatuan bangsa di masa yang akan datang. Percayalah bahwa keselamatan negara dan keselamatan bangsa ini dipikirkan betul-betul oleh Nahdlatul Ulama. Tidak yang muda, tidak yang tua, semuanya merasa berkepentingan dengan adanya bangsa dan negara kita. Tanpa bangsa dan negara kita, apalah artinya Jam'iyatul Nahdlatul Ulama? Karena itu tepat sekali pada hari ini kita berkumpul di tempat ini. Ada yang datang dengan cara sederhana, ada yang datang seperti saya pakai sandal japit, ada yang datangnya itu dengan apa yang mereka miliki. Ya inilah warga NU. Bahkan lebih dari itu, warga NU itu adalah orang yang dimilikinya diberikan kepada negara dan bangsa. Banyak yang datang ke sini dari tadi malam belum tidur, belum sarapan. Mereka nanti pulang juga belum tentu makan, tetapi semangat mereka untuk mempertahankan negara sama dengan semangat orang-orang lain, tidak kalah. Karena itu, kalau ada orang yang mencaci maki NU, hendaknya kita terima dengan dada lapang. Anggap saja mereka kesasar, belum tahu yang sebenarnya. Warga NU harus bersabar melihat masa depan dari bangsa dan negara kita menjadi bangsa dan negara yang besar. Walaupun sekarang kita sedang terpuruk dalam kesulitan-kesulitan ekonomi. Ini semua tidak lain dijalani sebagai fitrah manusia untuk kita menunjukkan kepada semua pihak dan semua makhluk bahwa kaum Nahdlatul Ulama di Indonesia dapat dipercaya membangun dan mewakili Islam di dunia ini. Islam bukan hanya orang lain saja, tapi juga NU. Karena itu alhamdulillah bersama-sama dengan komponen-komponen bangsa yang lainnya. Saya lihat di sini banyak sekali, mulai dari Pak Ali Sadikin, Pak Edi Sudrajat yang sudah tidak menjadi pejabat. Bahkan saya dibilangin katanya Pak Harmoko datang. Loh, nanti dulu. Kalau beliau datang, anggap saja cari petunjuk ke sini. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu pada hari ini di tengah-tengah galaunya bangsa kita. Ada bermacam-macam kejadian yang menyesakkan dada kita. Yang terakhir, kemarin dulu ada seorang pemudi yang dibunuh dan diperkosa di Cempaka Putih. Kita menolak hal itu. Mengapa? Karena hanya orang mau jadi saksi saja, ibunya kok sampai harus dibunuh. Kita tolak cara-cara keji seperti itu. Kita bangsa yang adil dan beradab. Silahkan siapa yang memberikan kesaksian, silahkan siapa yang mau memberikan pidato yang menentang NU, siapa yang mau seperti Pak Wiranto tadi memuji-muji kepada generasi muda. Kita semua merdeka untuk melakukan hal itu di negeri kita. NU yakin kebenaran dari sebuah sajak Arab. Araftu saja ya dari anna khutubaha idza surra min hajanibu sa'ajanibu. Saya tahu tabiat dari masa yang beredar ini. Apabila di satu sisi ada yang mengalami enak, di sisi lain ada yang mengalami tidak enak. Ya ini hukum alamnya orang hidup.
NU terikat dengan hal itu, makanya NU tidak kaget. 30 tahun NU dipasung tidak dapat apa-apa. Apa NU marah? Tidak, kita tenang-tenang saja. Tidak ada tanda kemarahan sedikit pun. Kita malah membela bangsa dan negara kita. Nanti kalau NU dapat enak, apa lupa? Tidak akan lupa. Kita ingat kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa ini hanya akan jadi besar kalau kita mampu bersatu. Jadi karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah telah menjadikan Indonesia sebagai tanah air kita, telah menjadikan negara kita sebagai negara yang kuat, dan di kemudian hari akan menjadi salah satu negara yang besar di dunia ini. Ada yang bertanya kepada saya, pantaskah Islam dibicarakan dari sudut Indonesia? Jawab saya, pantas. Mengapa? Karena jumlah manusia muslim terbesar di dunia dalam satu bangsa adalah Indonesia. Tapi lebih dari itu, kita mengikuti tradisi, berbeda pendapat, berbeda golongan, berbeda keyakinan, berbeda iman, berbeda asal-usul etnis, berbeda pekerjaan, berbeda tanggung jawab, tetapi kita adalah bangsa yang satu. Nahdlatul Ulama menjunjung tinggi hal ini. Alhamdulillah, NU menjadi bagian terbesar dari bangsa kita. Jadi karena itu, saya berharap bahwa Anda pun akan tetap memelihara semangat ini dan meneruskan nantinya kepada turunan-turunan Anda. Demikianlah saya rasa apa yang ingin menjadi kata-kata dari PBNU kepada generasi muda NU sekarang ini. Marilah bersama-sama kita membela bangsa kita. Marilah bersama-sama kita mengasihani mereka yang sedang menderita. Marilah kita bersama-sama menjunjung masa depan yang akan kita lalui bersama. Kita jangan terpecah belah oleh hasutan-hasutan orang, tetapi hendaknya melalui pertemuan kali ini, melalui apel yang diselenggarakan kali ini, melalui kedatangan bapak-bapak yang tidak seluruhnya dari NU ini. Ada banyak sekali orang lain yang datang kemari, tetapi mengalami perasaan yang sama dengan NU, yaitu sama-sama cinta kepada Indonesia. Demikianlah, karena waktunya sudah siang, dan saya tahu bahwa panas sekali di sana. Saya enak karena kedinginan di sini. Tetapi yang jelas bahwa semua sama perasaannya, bahwa kita menginginkan adanya bangsa yang utuh, bangsa yang mengalami kesatuan dan persatuan, sehingga dapat mewariskan perbedaan kita sebagai kekayaan. Karena itu saya sudahi sambutan dari PBNU, sehingga sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, masih ada acara, kami mohon tenang atas terselenggaranya apel akbar generasi muda Nahdlatul Ulama ini. Marilah kita bersama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Said Agil Syirot, Wakil Khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau Maha Raja di Raja, Engkau Maha Perkasa, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau hendaki. Engkau lengserkan kekan seseorang bila Engkau hendaki. Engkau hinakan seseorang bila Engkau hendaki. Di tangan-Mu segala kebaikan, Engkau Maha Perkasa. Tolong mas. Enggak kuat. Oh, sedikit aja.
Nah, ini kan pernyataan persatuan-kesatuan kembali. Kesadaran itu harus kesadaran bersama. Kita kan berbahagia bahwa tidak semua orang menghujat hati atau memojokkan hati, banyak yang masih demikian hati pada masyarakat juga ditunjukkan loyalitasnya. Kira-kira ini positif Pak? Ya, ini sangat positif membangun bangsa ini kembali. Itu yang terpenting. Baik. Terima kasih. Pak, answer Jogja Pak. Sponsor. Iya, sana. Kenapa? Saya belum bicara. Apa dia? Apa ini makna dari Istighosah Akbar Generasi Muda NU menurut Pak Agung? Makasih ya. Ya, tadi kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh pimpinan PBNU ya, yang kita dengar semua Pak Gus Dur itu memberikan satu apa ya, membakar semangat dalam pengabdian kita untuk menjaga persatuan bangsa. Tadi sangat bagus sekali, dan itu selalu dipedomani oleh ABRI. ABRI selalu ingin menjaga persatuan bangsa. Jadi saya rasa sangat positif sekali. Terus sekarang Mas, kalau sampai ini PDI kan hasil kongres itu menetapkan Mega, dan katanya mereka tidak ingin partai ini berubah. Ini kan sebuah dilematis bagi pemerintah. Untuk Pak Agung sebagai oleh mana sih? Sudah. Apa? Selamat Pak. Terima kasih. Selamat. Nama PDI itu loh Pak. Orang itu banyak yang terbunuh Pak, kasihan itu bagaimana? Coba tolong. Percayakan sama ABRI ya. Kami percaya, kalau enggak kan bertindak sendiri nggak baik. Ya, betul. ABRI terus sikap yang bersifat. Betul. Kami Percayakan itu. kiai-kiai terbunuh banyak gitu. Ya. Minta tolong teruskan perjuangan. Ya. ABRI dengan kami NU siap. Segala-galanya kami nangis dibunuhin orang-orang kiai di daerah-daerah itu. Tolonglah, kami yang prihatin sekali. Nangis kami kiai-kiai di mana-mana. Kiai kami banyak yang terbunuh itu. Percayakan sama ABRI. ABRI akan Iya, mudah-mudahan teruskan. ABRI dengan NU terus siap bisa bidana. Terus berjuang. Seperti disinyalir sama budaya kekerasan ini menjadi budaya baru gitu di Indonesia. Ini yang harus, makanya sebetulnya begini, hal seperti ini tanggung jawab tidak hanya sekedar pada ABRI, tapi seluruh komponen bangsa harus menyatukan tekadnya sekarang untuk menghentikan ini semua. Kita tidak ingin ini berkerusuhan. ABRI akan berlomba untuk menghentikan ini, harus didukung oleh masyarakat. Cara pemelakuan menindak tegas setiap itu jalan terakhir, itu sangat terpaksa, itu jalan yang terakhir yang sangat terpaksa dilakukan. General, can we speak in English? No, my English is very poor. Anyway, a few words about this political situation in Indonesia. What is the role of the militaries? For the military, what the right thing, what the good thing for the people is the good thing for the ABRI. That is the main. And what do you think about the next elections? Sorry. Kenapa semuanya nanya sama saya? Kenapa semua nanya sama saya? Soal apa? Soal NU gimana? NU tadi Oke. bangsa. Itu yang saya lihat tadi. Tapi gini, dia kan langsung Pak selama 30 tahun. Nah ini. Udah Pak. Pernyataan selama 30 tahun. Itu menghimbau agar di luar tindakan-tindakan di luar perkemanusiaan itu gimana Pak? Tadi kan minta supaya ABRI mempertanggungjawabkan ini. ABRI harus bisa mengambil langkah untuk bisa mengatasi ini semua, bisa menyelesaikan ini semua, bisa menghentikan hal yang tidak benar ini, kan begitu. Dan ini harus sama-sama seluruh komponen.
Kemudian apa? Barusan kan sudah Pak Kapolda. Udah, masalah saya lagi kan udah Kapolda. Udah Kapolda, udah. Enggak, Kapolda sudah menyampaikan, tadi belum kan udah? Jadi emang kriminal biasa? Udah memang kriminal biasa. Nah, Kapolda udah jelas, penjelasan. Ada teror-teror, lu aja yang bikin teror.